Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 7. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah estetika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video membahas tentang estetika yang termuat dalam soal-soal ujian tengah semester atau UTS. Adapun soalnya yang pertama yaitu ruang lingkup estetika. Nah, di sini definisi umum estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Keindahan dalam arti terluas meliputi keindahan alam seni, keindahan moral, keindahan intelektual, dan keindahan mutlak atau absolut. Selanjutnya, keindahan dalam estetis murni, yaitu menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Keindahan dalam arti terbatas hanya menyangkut benda-benda yang diserap dengan penglihatan berupa keindahan bentuk dan warna. Selanjutnya, sejarah perkembangan estetika. Nah, filsafat estetika pertama kali dicetuskan oleh Alexander yang mengungkapkan bahwa estetika adalah cabang ilmu yang dimaknai oleh perasaan. Nah, walaupun demikian, dalam sejarah filsafat, tokoh yang paling berjasa merumuskan dan membangun pengertian estetika sebagai bidang falsafah adalah Hegel, seorang filsuf idealis Jerman yang pemikirannya sangat berpengaruh pada abad ke-19 dan 20. Hegel inilah yang terutama sekali menghubungkan estetika dengan seni, sehingga pada abad ke-19 estetika tidak berkembang semata-mata sebagai filsafat keindahan, tetapi menjelma menjadi semacam teori seni. Nah, filsafat estetika adalah cabang-cabang ilmu dari filsafat aksiologi, yaitu filsafat nilai. Nah, puncak awal perkembangan estetika itu sebagai salah satu bidang falsafah yang penting pada pemikiran Immanuel. Nah, semenjak pengetahuan tentang keindahan atau pengalaman estetika tidak dapat ditempatkan di bawah payung logika atau estetika, namun estetika tetap dipertahankan. Selanjutnya, soal berikutnya itu apakah indah itu seni dan seni itu indah? Nah, serta apa persamaan dan perbedaan seni dengan keindahan. Di sini Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Nah, menurut cakupannya, orang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai suatu benda yang indah. Nah, pada umumnya apa yang kita sebut indah itu dapat menimbulkan dalam jiwa kita terasa senang, bahagia, nyaman, dan kesannya lebih kuat. Nah, dapat membuat kitanya menjadi terpukau, terharu, dan timbul keinginan untuk menikmatinya. Nah, seni pada mulanya adalah proses dari manusia. Nah, oleh karena itu dia merupakan sinonim dari ilmu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, seni itu bisa dilihat dan dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Nah, seni juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Jadi, seni merupakan bagian dari keindahan. Nah, keindahan di sini memiliki nilai estetis atau nilai seni yang dapat dirasakan oleh manusia melalui panca indera, sedangkan seni merupakan suatu bentuk ekspresi manusia akan nilai-nilai keindahan yang dimilikinya. Jadi, seni merupakan nilai-nilai keindahan. Nah, persamaan seni dan keindahan adalah keduanya itu dapat dirasakan dan diamati oleh manusia melalui panca indera. Nah, perbedaannya, keindahan lebih kepada sesuatu yang sifatnya alamiah. Nah, sedangkan seni merupakan hasil rekaan atau penataan yang dilakukan oleh manusia sehingga memiliki nilai estetis keindahan. Selanjutnya itu perbedaan estetika instrumental dan estetika kontemplatif. Nah, estetika instrumental ini estetika yang diamati dari segi keindahan hasil ciptaan karya yang sifatnya objektif. Nah, penilaian dilakukan secara eksternal atau apa yang dinampak dan langsung bisa dirasakan. Nah, selanjutnya estetika kontemplatif. Estetika ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan penilaian dalam diri atau internal rasa sentuhan estetis suatu karya seni. Nah, subjek-subjek memiliki penilaian yang berbeda terhadap seni yang diamati. Nah, penilaian dalam pengamatan lebih didasarkan pada rasa
dan aura yang terpancar dalam karya seni tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara pendekatan estetika barat dan estetika timur. Nah, di sini reflektivitas dunia barat lebih cenderung memburu pemahaman-pemahaman verbal konseptual tentang gejala estetik sendiri, yang di satu pihak merupakan pencarian mendalam hakikat seni, namun di pihak lain menjadi semacam pembatasan-pembatasan yang membuat seni menjadi fenomena eksklusif dan ironisnya justru mengerdilkan seni itu. Nah, dibandingkan dengan estetika barat yang lebih menonjolkan rasionalisme, realitas, dan aktualitas, estetika timur lebih cenderung menekankan pada spiritualitas magis dan lebih menekankan pada fungsi seni sebagai sarana pelepasan dan pencapaian tingkat pencerahan spiritual masing-masing instan. Nah, perbedaan yang mencolok antara estetika barat dan timur adalah estetika barat dia lebih bertujuan untuk mencapai pemuasan akan imajinasi pemikiran, sedangkan estetika timur itu dia mencari kepuasan batin menuju pencerahan spiritual. Selanjutnya, di sini karya seni itu selalu memiliki unsur wujud yang terdiri dari bentuk dan struktur. Nah, adapun pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan balance, dan sebutkan unsur-unsur dinamika yang membangun balance. Nah, jadi balance itu adalah upaya pencarian proporsi yang memadai, setara, dan berimbang, kesamaan dari unsur-unsur yang saling berhadapan tetapi saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Nah, balance ini merupakan kebutuhan alami dan naluri yang mendasar yang dimiliki oleh manusia. Unsur-unsur dinamika balance antara lain, yang pertama ada pola keseimbangan simetris atau sama rata, ada pola keseimbangan asimetris, tidak sama rata dan tergantung proporsinya. Kemudian ada pola keseimbangan linear atau berkisaran pada satu jurusan, dan pola keseimbangan radial berarah ke banyak jurusan. Selanjutnya, seni konseptual dan kontekstual. Nah, seni konseptual artinya itu seni yang lebih atau berkaitan dengan konsep atau konseptual yang berasal dari bahasa Latin. Konseptus berarti pikiran, gagasan, dan ide. Nah, dengan demikian secara konseptual ini lebih menekankan pada gagasan atau ide seninya daripada perupaan karyanya. Sedangkan seni secara konseptual itu di sini manusia memiliki makhluk sosial dalam masyarakat dan tidak terlepas dari suatu sistem nilai. Nah, sebut saja salah satu sistem nilai yang beredar adalah nilai dasar materi yang mendominasi nilai-nilai dalam satu kebudayaan dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena materi menjadi tolak ukur utama yang harus dicapai untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya, aspek dan fungsi estetika. Nah, di sini dalam estetika itu terdapat 3 aspek, yaitu absolutisme, anarki, dan relativisme, di mana absolutisme merupakan penilaian sebuah karya seni yang mutlak, tidak dapat ditawar lagi, tetapi penilaian ini didasarkan pada konvensi atau aturan yang telah ada. Selanjutnya, anarki adalah penilaian yang berdasarkan pendapat tiap-tiap orang. Nah, penilaian ini bersifat subjektivitas dan tidak perlu adanya pertanggungjawaban. Namun, penilaian tersebut tetap didasarkan pada aturan seni yang berlaku. Selanjutnya, relativisme adalah penilaian seseorang yang tidak mutlak dan masih bersifat objektif. Adapun fungsi estetika bagi manusia, yang pertama, menambah pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian dan keindahan, menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur seni dan keindahan dan juga berbagai faktor yang mempengaruhinya, menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur subjektif yang mempengaruhi kemampuan manusia dalam menikmati seni dan keindahan. Selanjutnya, cara untuk memberikan pemahaman kepada orang lain tentang estetika yang paling sederhana. Cara yang paling sederhana yaitu kita harus dapat mengetahui dulu apa sih pengertian dari estetika itu. Nah, di sini kita harus menjelaskan bahwa estetika itu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang keindahan, bagaimana suatu keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana keindahan tersebut bisa disadari dan dirasakan oleh manusia. Nah, demikianlah materi saya tentang estetika pada kali ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.